Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat diberi kesempatan pada saat ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek akuntansi perusahaan dagang kami yang diampu oleh dosen Dr. Nurlinda SE AKMSI. Pada laporan kali ini kami mengambil sampel yaitu pangkalan gas LPG JC Tepuh yang disusun oleh saya sendiri, Mia Kristina Sibuya, kemudian Joyce Esther Jessica, dan Putri Borunai Baho dari kelas BK1A, Prodi Perbankan dan Keuangan, Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kasus perusahaan dagang yang akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Putri Borunai Baho. Pada Putri, waktunya dipersilakan. Simulasi kasus terdapat identifikasi perusahaan. Adapun identifikasi perusahaan tersebut adalah nama perusahaan Pangkalan Gas LPG JC Tepuh. Nama pemilik lokasi usaha Jalan Pembangunan nomor 9, Padang Bulan Selayang 1, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20153. Jenis usaha gas LPG 3 kg. Model awal pangkalan gas JC Tepuh menunjukkan data sebagai berikut. Pada laporan posisi keuangan terdapat aset, yaitu kas, sebesar Rp31.600.000, persediaan Rp17.400.000, kendaraan Rp10 juta, peralatan Rp6 juta. Maka total aset adalah Rp65 juta. Kewajiban dan modal terdapat kewajiban Rp0 dan modal Tuan JC Tepuh sebesar Rp65 juta. Total liabilitas dan ekuitas adalah Rp65 juta. Yang kedua, simulasi kasus. Berikut transaksi pangkalan gas LPG JC Tepuh selama bulan Oktober 2022 sebagai berikut. Pada tanggal 2 Oktober, Tuan JC Tepuh menambah modal sebesar Rp1.500.000. 5 Oktober dijual barang dengan 95 tabung gas LPG secara tunai sebesar Rp1.900.000 dari tanggal 1 sampai 5 Oktober. 7 Oktober dilakukan pengisian ulang tabung gas LPG sebanyak 55 tabung gas dari agen SPBE sebesar Rp880.000 secara tunai. 9 Oktober, Tuan JC Tepuh mengambil uang sebesar Rp1.680.000 untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 12 Oktober diterima hasil penjualan tunai dari tanggal 6 sampai 12 Oktober sebanyak 125 tabung sebesar Rp2.500.000. 14 Oktober dibeli barang dagang secara tunai dari agen SPBE untuk pengisian tabung gas sebanyak 71 unit sebesar Rp1.136.000. 20 Oktober dibayar biaya listrik dan air untuk 1 bulan secara tunai sebesar Rp150.000. 21 Oktober dijual barang dagang secara tunai dari tanggal 13 sampai 21 Oktober sebanyak 118 tabung gas LPG sebesar Rp2.360.000. 25 Oktober dibayar gaji karyawan secara tunai sebesar Rp1 juta untuk 1 pegawai. Pada tanggal 26 Oktober, dibeli barang dagang sebanyak 74 tabung gas LPG secara tunai sebesar Rp1.184.000. 28 Oktober diterima penjualan barang dagang tunai dari tanggal 22 sampai 28 Oktober sebanyak 117 unit, totalnya sebesar Rp2.340.000. 29 Oktober pembelian barang dagang tunai dari agen SPBE sebanyak 50 unit dengan harga Rp800.000. 31 Oktober diterima penjualan tunai sebanyak 95 tabung gas LPG dari tanggal 29 sampai 31 Oktober sebesar Rp1.900.000. Yang pertama kita masuk ke jurnal umum Pangkalan Gas LPG JC Tepuh. Periode 31 Oktober 2022 pada tanggal 2 Oktober kas pada modal sebesar Rp1.500.000.
Pada tanggal 5 Oktober, kas pada penjualan sebesar Rp1.900.000. Pada tanggal 7 Oktober, pembelian pada kas sebesar Rp880.000. Pada tanggal 9 Oktober, prive pada kas sebesar Rp1.680.000. Pada tanggal 12, kas pada penjualan sebesar Rp2.500.000. 14 Oktober, pembelian pada kas sebesar Rp1.136.000. Pada tanggal 20 Oktober, beban listrik pada kas sebesar Rp150.000. Pada tanggal 21 Oktober, kas pada penjualan sebesar Rp2.360.000. Pada tanggal 25 Oktober, beban gaji pada kas sebesar Rp1 juta. Tanggal 26 Oktober, pembelian pada kas Rp1.184.000. Pada tanggal 28 Oktober, kas pada penjualan sebesar Rp2.340.000. Tanggal 29 Oktober, pembelian pada kas sebesar Rp800.000. Pada tanggal 31 Oktober, kas pada penjualan sebesar Rp1.900.000. Maka totalnya adalah Rp19.330.000 pada debit dan pada kredit sebesar Rp19.330.000. Setelah kita menyelesaikan jurnal umum, selanjutnya kita masuk buku besar. Ketika memindahkan saldo-saldo yang ada di jurnal umum buku besar, kita akan menuliskan nomor-nomor akunnya terlebih dahulu supaya untuk memudahkan pemindahan akun di buku besar. Kemudian pada buku besar kita memperoleh data-data sebagai berikut. Toko Pangkalan Gas J. Sitepu, buku besar periode 31 Oktober 2022 untuk nomor akun 101 yaitu kas. Kita memperoleh pada 1 Oktober terdapat saldo awal sebesar Rp31.600. Kita ambil dari saldo awal pada laporan posisi keuangan yang di atas. Kemudian untuk memperoleh nomor akun selanjutnya, kita dapat melihat dari jurnal umum seperti tanggal 2 Oktober yaitu Rp1.500.000 kita peroleh dari jurnal umum. Dari sini. Begitu seterusnya sampai kita memperoleh hasil kas pada di debit yaitu Rp44.100.000 dan di kredit Rp6.830.000 sehingga saldo akhir pada kas menunjukkan Rp37.270.000 di debit. Kemudian untuk nomor akun 104 persediaan barang dagang kita memperoleh pada 1 Oktober saldo awal yaitu Rp17.400.000 yang diperoleh yang dapat dilihat dari laporan posisi keuangan pada modal awal. Kemudian tanggal 31 Oktober saldo akhirnya terletak di debit yaitu Rp17.400.000. Selanjutnya kendaraan untuk nomor akun 121 kita
memperoleh saldo awal di tanggal 1 Oktober yaitu 10 juta, saldo akhirnya di debit yaitu 10 juta rupiah. Kemudian untuk nomor akun 123 yaitu peralatan, kita memperoleh saldo awal di tanggal 1 Oktober yaitu sebesar 6 juta rupiah, sehingga saldo akhir di debit menunjukkan sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya pada nomor akun 300 yaitu modal PN Tuan J. Sitepu, 1 Oktober menunjukkan saldo awal yaitu 65 juta rupiah. 2 Oktober di kredit kita dapat diperoleh dari jurnal umum yaitu pada tanggal 2 sebesar 1.500.000 rupiah di pada kredit. Kemudian untuk memperoleh saldo akhirnya yaitu 49.500.000 rupiah di kredit. Selanjutnya pada nomor akun 301 yaitu Prive, kita memperoleh pada jurnal umum tanggal 9 Oktober sebesar 1.680.000 terdapat di jurnal umum yaitu tanggal 9 Oktober. Kemudian nomor akun 301 1.680.000 rupiah. Sehingga saldo akhir pada Prive di debit menunjukkan 1.680.000 rupiah. Selanjutnya nomor akun 401 penjualan terdapat pada tanggal 5 Oktober di kredit yaitu sebesar 1.900.000 rupiah. Kemudian 12 Oktober 2.500.000 rupiah, tanggal 21 Oktober 2.360.000 rupiah, 28 Oktober 2.340.000 rupiah, dan 31 Oktober 1.900.000 rupiah yang kita peroleh dari jurnal umum. Dan tidak lupa untuk menuliskan nomor akunnya untuk mempermudah pada pemindahan di buku besar, sehingga kita peroleh hasil dari kredit di penjualan pada buku besar yaitu 11 juta rupiah, sehingga saldo akhir menunjukkan 11 juta rupiah pada kredit. Selanjutnya pada nomor akun 501 pembelian dapat kita lihat pada jurnal umum yaitu tanggal 7 Oktober 1 juta rupiah, kemudian 14 Oktober 1.700.000 rupiah, 26 Oktober 1.300.000 rupiah, sehingga saldo akhir pada pembelian menunjukkan di debit yaitu 4 juta rupiah. Selanjutnya pada nomor akun 601 yaitu beban gaji tanggal 25 Oktober sebesar 1 juta rupiah, sehingga saldo akhir beban gaji di debit yaitu 1 juta rupiah. Selanjutnya pada nomor akun 602 beban listrik dan air yaitu tanggal 20 Oktober 150.000 dan saldo akhir di debit menunjukkan angka 150.000. Selanjutnya kita akan memindahkan buku besar tersebut ke neraca saldo. Terlebih dahulu kita menulis nama akun-akunnya. Tidak lupa untuk menuliskan kepala atau judul dari jurnal. Pangkalan gas LPG J. Sitepu, neraca saldo periode 31 Oktober 2022. Pertama kita memperoleh kas sebesar 37.270.000 rupiah yang kita peroleh dari buku besar, sehingga kita hanya memindahkannya saja. Kita lihat dari sini 37.270.000 rupiah. Begitu juga untuk nomor akun 103 yaitu persediaan barang dagang, kita memperoleh sebesar 17.400.000 rupiah di debit. Kemudian kendaraan sebesar 10 juta rupiah di debit. Kemudian pada nomor akun 123 yaitu peralatan sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya nomor akun 300 modal Tuan J. Sitepu di kredit sebesar 66.500.000 rupiah. Selanjutnya pada nomor akun 301 Prive yaitu di debit sebesar 1.680.000 rupiah. Kemudian pada nomor akun 401 penjualan di kredit sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya pembelian nomor akun 501 di debit sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya 601 beban gaji berada di debit sebesar 1 juta rupiah.
Selanjutnya 602 beban listrik sebesar yang terletak di debit sebesar Rp150.000. Sehingga total debit pada neraca saldo pangkalan gas LPG Citepu yaitu sebesar Rp77.500.000 dan dikredit sebesar Rp77.500.000. Meeting is being recorded. Selanjutnya kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Tidak lupa untuk menuliskan kepala jurnal yaitu pangkalan gas LPG Citepu, jurnal penyesuaian periode 31 Oktober 2022. Nama-nama akun pada jurnal dapat kita peroleh dari data penyesuaian jurnal penyesuaian yang ada pada transaksi. Berikut data-data penyesuaian sehingga kita mudah memindahkan ke jurnal penyesuaian. Untuk tanggal 31 Oktober, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp203.993 dan dikredit sebesar Rp203.993.000. Kedua, pada tanggal 31 Oktober, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp122.395.000 dan tanggal 31 Oktober kita memperoleh persediaan yaitu ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang sebesar Rp17.400.000 dan persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp12.400.000. Sehingga total jurnal penyesuaian yaitu Rp30.126.388.000 dan kredit yaitu Rp30.126.388.000. Untuk perhitungan sisa persediaan, kita dapat melihat dari transaksi pada simulasi kasus dengan saldo awal sebesar 870 unit dengan total harga Rp17.400.000. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober kita memperoleh penjualan sebanyak 95 unit sebesar dengan kuantitas barang per unit yaitu 20.000 sehingga total menunjukkan Rp1.900.000. Untuk memperoleh saldo, kita akan mengurangkan saldo awal Rp17.400.000 dengan Rp1.900.000 dari penjualan sehingga totalnya menjadi 775 unit dan totalnya menjadi Rp15.500.000. Untuk selanjutnya pada tanggal 7 Oktober kita memperoleh pembelian sebanyak 55 unit dengan harga satuan Rp16.000 sehingga totalnya menjadi Rp880.000. Dan saldo akhir sehingga saldo menunjukkan unit sebesar 830 dan totalnya menjadi Rp16.380.000. Rp16.380.000 diambil dari Rp15.500.000 ditambah dengan total pembelian. Selanjutnya untuk tanggal 12 Oktober kita memperoleh penjualan sebesar 125 unit dengan harga satuan Rp20.000 sehingga totalnya menjadi Rp2.500.000 dan saldo menunjukkan 705 unit sehingga totalnya menjadi Rp13.880.000. Selanjutnya tanggal 14 Oktober kita memperoleh pembelian sebesar 71 unit dengan harga satuan Rp16.000 sehingga totalnya menjadi Rp1.136.000 dan untuk saldo menunjukkan 776 unit dengan total Rp15.016.000. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober kita memperoleh penjualan sebesar 118 unit dengan harga satuan Rp20.000 sehingga
sehingga total Rp2.360.000 dan saldo menunjukkan sebesar 658 unit dengan total Rp12.656.000. Selanjutnya untuk tanggal 26 Oktober kita memperoleh pembelian sebesar 74 unit dengan harga satuan Rp16.000 dan total menjadi Rp1.184.000 sehingga saldo menunjukkan 732 unit persediaan dengan total Rp13.840.000. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober kita memperoleh penjualan sebesar 117 unit dan harga satuan sebesar Rp20.000 dengan total Rp2.340.000 sehingga saldo berkurang menjadi sebesar 615 unit dan totalnya yaitu Rp15.500.000. Selanjutnya untuk tanggal 29 Oktober kita memperoleh pembelian sebesar 50 unit dengan harga satuan Rp16.000 sehingga totalnya menjadi Rp800.000 yang menambah saldo menjadi sebesar 665 unit dan totalnya menjadi Rp14.300.000. Pada tanggal 31 Oktober kita memperoleh penjualan sebesar 95 unit dengan harga satuan Rp20.000 dan totalnya menjadi Rp1.900.000 sehingga mengurangi saldo sehingga saldonya menjadi 570 unit dengan total sebesar Rp12.400.000 sehingga diperoleh hasil sisa persediaan yaitu sisa akhir persediaan pada pangkalan gas LPG JC Tepu yaitu sebesar Rp12.400.000 sehingga kita dapat menuliskan sisa persediaan pada jurnal penyesuaian sebesar Rp12.400.000. Untuk memperoleh perhitungan aset tetap yaitu pada peralatan pangkalan gas LPG JC Tepu buku besar pembantu aset tetap periode 31 Oktober 2022 kita pada periode akuisisi bulan September nilai aset sebesar Rp6.000.000 dengan penyusutan Rp125.000 yang diperoleh dari Rp6.000.000 dikali 25% dan hasilnya dibagi 12 sehingga kita memperoleh penyusutan sebesar Rp125.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp125.000 dari penyusutan A sehingga nilai bukunya sebesar Rp5.875.000. Untuk bulan Oktober kita memperoleh nilai aset sebesar Rp5.875.000 dari nilai buku pada bulan September dan penyusutannya menjadi sebesar Rp122.396.000 yang kita peroleh dari hasil nilai aset bulan Oktober yaitu Rp5.875.000 dikali 25% dan dibagi dengan 12 yaitu 12 bulan. 25% diartikan sebagai peralatan yang terpakai selama 4 tahun lamanya dan per 12 bulan. Sehingga akumulasi penyusutan menjadi Rp250.000 diperoleh dari nilai A dan B dari Rp250.000 diperoleh dari nilai A Rp125.000 dan nilai B Rp125.000 sehingga hasilnya menjadi Rp250.000 dan nilai bukunya menjadi Rp5.752.000 dari selisih nilai buku dan penyusutan. Sehingga yang diambil untuk penyusutan peralatan yaitu Rp122.396. Untuk perhitungan penyusutan kendaraan yaitu pangkalan gas LPG JC Tepu buku besar pembantu penyusutan kendaraan periode 31 Oktober 2022 pada periode akuisisi bulan September kita memperoleh nilai aset sebesar Rp10 juta dengan penyusutan hasil penyusutan yaitu Rp10 juta dikali 25% dan dibagi dengan 12 bulan hasilnya yaitu Rp208.333 dan akumulasi penyusutan menunjukkan sebesar Rp208.333 dan nilai bukunya diperoleh dari Rp10 juta dikurang Rp208.333 sehingga hasilnya Rp9.791.667. Untuk periode akuisisi bulan Oktober nilai aset menjadi Rp9.791.667 dan penyusutan dikali 25% dan dibagi 12 hingga hasilnya menjadi Rp203.993. Akumulasi penyusutan menjadi Rp412.326 diperoleh dari nilai A dan
ditambah nilai B, dan nilai buktinya menjadi Rp9.587.674 dari Rp791.667 dikurang dengan penyusutan yaitu Rp203.993.000. Sehingga penyusutan kendaraan diperoleh yaitu Rp203.993. Akan kita samakan pada jurnal penyesuaian yaitu di atas yaitu. Hasilnya sama dengan perhitungannya. Untuk selanjutnya kita akan memindahkan data-data neraca saldo penyesuaian ke dalam neraca lajur. Selanjutnya kita akan mencatat neraca lajur pada pangkalan gas LPG Sitepun neraca lajur periode 31 Oktober 2022. Untuk neraca saldo kita memindahkan dari jurnal neraca saldo yang telah kita catat dari ini, tinggal kita pindahkan ke neraca lajur sehingga diperoleh kas sebesar Rp37.270.000. Selanjutnya ke persediaan sebesar Rp17.400.000. Kendaraan Rp10.000.000. Akumulasi penyusutan akan terlihat di jurnal penyesuaian, sehingga kita langkahi ke peralatan yaitu sebesar Rp6.000.000, modal di kredit, kemudian prive sebesar Rp1.080.000. Selanjutnya pembelian Rp4.000.000 di debit. Selanjutnya beban gaji di debit sebesar Rp1.000.000, beban listrik dan air di debit sebesar Rp150.000, sehingga totalnya pada debit sebesar Rp77.500.000. Selanjutnya pada kolom kredit yaitu modal sebesar Rp66.500.000. Selanjutnya penjualan sebesar Rp11.000.000 dan kita memperoleh hasil sebesar Rp70.500.000. Kita akan mencocokkan pada neraca saldo yang sudah kita catat. Apakah hasilnya sama? Hasilnya harus sama, yaitu Rp77.500.000. Hasilnya sama. Selanjutnya kita akan memindahkan jurnal penyesuaian. Kita memperoleh akun yang pertama yaitu persediaan. Pada kolom persediaan di debit kita memperoleh sebesar Rp12.400.000. Selanjutnya pada kolom debit ikhtisar laba rugi sebesar Rp17.400.000. Selanjutnya pada kolom kredit beban penyusutan kendaraan sebesar Rp203.993.000 dan beban penyusutan peralatan sebesar Rp122.395. Pada kolom kredit persediaan sebesar Rp17.400.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan kendaraan pada kolom kredit Rp203.993. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp122.395. Selanjutnya ikhtisar laba rugi pada kolom kredit sebesar Rp12.400.000 dan kita memperoleh hasil pada debit sebesar Rp30.126.388 dan pada kolom kredit sebesar Rp30.126.388. Selanjutnya kita akan mencatat neraca saldo penyesuaian. Caranya dengan memindahkan neraca saldo dan data dari neraca saldo dan penyesuaian ke neraca saldo untuk dicatat di neraca saldo penyesuaian berikut. Untuk kolom kas kita memperoleh neraca saldo penyesuaian pada kolom debit sebesar Rp37.270.000 karena ada penyesuaian tidak ada data sehingga tidak ada perubahan dan kita hanya memindahkan ke neraca saldo penyesuaian. Selanjutnya persediaan sebesar Rp12.400.000 dengan menambahkan neraca saldo dan penyesuaian kemudian dikurangkan dengan hasil dari kredit di penyesuaian sehingga diperoleh hasil Rp12.400.000. Selanjutnya yang akan kita catat pada neraca saldo penyesuaian yaitu kendaraan sebesar Rp10 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp203.993.000 pada kolom kredit karena tidak ada yang disesuaikan jadi kita hanya memindahkannya.
Selanjutnya peralatan yaitu sebesar Rp6.000.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp122.395 pada kolom kredit. Modal Tuan JC Tepu sebesar Rp66.500.000 pada kolom kredit. Prevost sebesar Rp1.680.000 pada kolom debit. Karena kita tinggal memindahkan pajak. Misalkan ini pada neraca saldo di debit, maka kita akan memindahkan pada neraca saldo penyesuaian di debit juga. Untuk selanjutnya, ikhtisar laba rugi kita akan memindahkan pada kolom debit sebesar Rp17.400.000 karena dia penyesuaian debit sebesar Rp17.400.000 dan di kolom neraca saldo tidak ada, sehingga pada neraca saldo penyesuaian hasilnya sama, yaitu Rp17.400.000 dan pada kolom kredit sebesar Rp12.400.000. Selanjutnya penjualan pada kolom kredit sebesar Rp11.000.000, pembelian sebesar Rp4.000.000 pada debit. Selanjutnya beban gaji sebesar Rp1.000.000 di debit dan beban listrik sebesar Rp150.000 pada debit. Selanjutnya beban penyusutan kendaraan sebesar Rp203.993.000 pada kolom debit. Selanjutnya beban penyusutan peralatan sebesar Rp122.395 pada kolom debit. Sehingga kita memperoleh total neraca saldo penyesuaian yaitu sebesar Rp90.226.388 dan kolom kredit sebesar Rp90.226.388. Kemudian kita akan mencatat pada laporan laba rugi. Untuk mencatat laporan laba rugi, kita akan mengambil dari ikhtisar dari nomor akun 321 yaitu ikhtisar laba rugi. Kita memindahkan saldo yang ada pada neraca saldo penyesuaian dan neraca saldo penyesuaian. Kita akan memindahkan saldo yang ada pada neraca saldo penyesuaian, jadi kita hanya fokus di neraca saldo penyesuaian ini. Untuk ikhtisar laba rugi sebesar Rp17.400.000 di debit. Kemudian ada kolom debit yaitu pembelian sebesar Rp4 juta. Selanjutnya beban gaji sebesar Rp1 juta. Kemudian beban listrik dan air Rp150.000. Beban penyusutan kendaraan sebesar Rp203.993. Selanjutnya beban penyusutan peralatan sebesar Rp122.395 dan hasilnya kita peroleh yaitu Rp22.876.388. Kemudian pada kolom kredit ikhtisar laba rugi kita memperoleh sebesar selisih yang kita peroleh nantinya yaitu Rp523.612 karena hasilnya tidak balance dengan kolom kredit. Kita buktikan pada ikhtisar laba rugi di kolom kredit sebesar Rp12.400.000, penjualan Rp11.000.000 dan totalnya yaitu Rp23.400.000 sehingga hasilnya bisa menjadi balance ketika ditambah dengan Rp523.612. Selanjutnya kita akan mencatat posisi keuangan. Untuk mencatat posisi keuangan, kita akan mencatat dari nomor akun 101 sampai akun 301 yaitu PRIV. Pada akun kas kita memperoleh sebesar Rp37.270.000, kemudian persediaan Rp12.400.000 dan kendaraan sebesar Rp10.000.000. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan pada kolom kredit sebesar Rp203.993.000, peralatan sebesar Rp6.000.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp122.395. Selanjutnya modal Tuan JC Tepu sebesar Rp66.500.000 dan terakhir Prevost sebesar Rp1.680.000 di debit, sehingga kita memperoleh totalnya sebesar Rp67.350.000 pada kolom debit dan pada kolom kredit sebesar Rp66.826.388 karena hasilnya tidak balance, sehingga kita harus membalancekan dan kita akan menambahkan pada kolom kredit sebesar Rp523.612 sehingga ini nantinya akan menjadi laba dan kita akan memperoleh balance-nya menjadi Rp67.350.000 pada kolom debit dan Rp67.350.000 pada kolom kredit untuk hasil akhir dari laporan posisi keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Joyce. Joyce, dipersilakan. Selanjutnya kita masuk pada laporan keuangan. Untuk laporan keuangan
Yang pertama, laporan laba rugi pada pangkalan gas LPG JC Tepuh untuk bulan yang terakhir 31 Oktober 2022. Nah, pada akun penjualan di sini terdapat sebesar 11 juta rupiah. Untuk pengembalian barang 0 rupiah, potongan penjualan 0 rupiah. Sehingga didapatkan penjualan bersih sebesar 11 juta rupiah. Lalu, harga pokok penjualan, untuk masuk pada harga pokok penjualan, yang pertama, persediaan awal barang dagang itu sebesar 17.400.000 rupiah. Pembelian 4 juta rupiah. Lalu potongan pembelian sebesar 0 rupiah. Dan pembelian bersih sebesar 4 juta rupiah. Sehingga untuk mendapatkan barang tersedia untuk dijual, yaitu sebesar 21.400.000 rupiah. Lalu, pada persediaan akhir barang dagang, harga pokok penjualan itu sebesar 9 juta rupiah. Dan untuk mendapatkan pendapatan kotornya 12.400.000 dikurang 9 juta. 11 juta dikurang 9 juta, yaitu 2 juta rupiah. Lalu pada bagian beban operasional, yaitu yang pertama beban gaji sebesar 1 juta rupiah, beban listrik dan air sebesar 150.000, beban penyusutan kendaraan sebesar 203.993 rupiah, beban penyusutan keperalatan sebesar 122.395 rupiah. Sehingga ditotalkan beban itu sebesar 1.476.388 rupiah. Jadi laba bersih yang didapat yaitu 523.612 rupiah. Nah, kita bisa lihat laba bersih yang ada pada laporan laba rugi sama hasilnya dengan worksheet yang dibuat, yaitu labanya 523.612 rupiah pada bagian laporan laba rugi. Selanjutnya kita masuk pada laporan perubahan modal pangkalan gas LPG JC Tepuh untuk bulan yang terakhir 31 Oktober 2022. Nah, di sini terdapat modal awal, modal TNJC Tepuh itu sebesar 66.500 rupiah. 500.000 rupiah. Laba bersihnya yaitu sebesar 523.612 rupiah. Prive yang ada itu sebesar 1.680 rupiah. Dan totalnya sebesar 1.156.388 rupiah. Sehingga modal TNJC Tepuh berubah menjadi 66.500 ini dikurang 1.156.388 rupiah, yaitu 65.343.612 rupiah. Inilah jadinya modal TNJC Tepuh sekarang. Nah, kita masuk pada laporan selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan untuk periode 31 Oktober 2022. Yang pertama pada harta lancarnya yaitu untuk akun kas, yaitu dia sebesar 37.270.000 rupiah. Persediaan barang dagangnya itu sebesar 12.400.000 rupiah. Sehingga ditotalkan total harta lancar itu sebesar 49.670.000 rupiah. Nah, pada bagian harta tetap untuk akun kendaraan sebesar 10 juta rupiah, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 203.993 rupiah, peralatan 6 juta rupiah, dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 122.395 rupiah.
Sehingga total harga tetapnya itu Rp15.673.612. Jadi total harta yaitu ini total harta lancar ditambahkan dengan total harta tetap, yaitu sebesar Rp65.343.612. Kita masuk pada kewajiban dan modal. Untuk kewajiban jangka pendek itu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang itu tidak ada, jadi total kewajibannya itu Rp0. Untuk modal Rp343.612 diambil dari perubahan modal yang tadi, laporan perubahan modal yang tadi ya. Sehingga ditotalkan kewajiban dan modal itu sebesar Rp65.343.612. Nah, di sini kita lihat keduanya balance ya, total harta dengan total kewajiban dan modal. Oke, kita lanjut pada laporan selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Nah, di sini arus kas dari aktivitas operasional, kas yang masuk dari penjualan itu 11 juta, lalu penambahan modal 1.500.000. Sehingga dijumlahkan ada 12.500.000 kas yang masuk. Kas yang keluar itu dari pembelian 4 juta, beban gajinya 1 juta, beban listriknya 150.000 dan privonya sebesar Rp1.680.000. Sehingga total dari kas keluarnya itu sebesar Rp6.830.000. Nah, di sini arus kas dari aktivitas pendanaan pun tidak ada, jadi totalnya pun Rp0. Dari arus kas dari aktivitas investasi sama juga tetap Rp0. Jadi, jumlah total arus kas yaitu sebesar Rp5.670.000. Saldo kas periode untuk 1 Oktober itu sebesar Rp31.600.000. Saldo kas periode 31 Oktober sebesar Rp37.270.000. Nah, pada laporan keuangan selanjutnya itu CALK atau catatan atas laporan keuangan untuk periode 31 Oktober 2022. Yang pertama, informasi umumnya, Pangkalan Gas LPG JC Tepu adalah jenis usaha yang bergerak di bidang gas LPG. Usaha ini terletak di Jalan Pembangunan nomor 9. Saat ini Pangkalan Gas LPG JC Tepu memiliki 1 orang pegawai toko. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Nah, di sini ada dasar kebijakan laporan keuangan. Untuk laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau disingkat SAK-ETAP. Dalam PSAK nomor 1 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, kas. Kas dan setara kas hanya berupa uang tunai. Yang ketiga, piutang usaha. Saat ini perusahaan tidak memiliki piutang. Yang keempat, persediaan barang dagang. Nah, di sini persediaan awal barang dagang Pangkalan Gas LPG JC Tepu dalam bentuk gas 3 kg berkuantitas 870 unit dengan harga Rp20.000 per tabung. Maka totalnya yaitu sebesar Rp17.400.000. Kemudian persediaan akhir barang dagang Pangkalan Gas JC Tepu menjadi Rp12.400.000. Yang kelima, aset tetap. Pangkalan Gas LPG JC Tepu memiliki kendaraan sebesar Rp10 juta dan peralatan yang dimiliki sebesar Rp6 juta. Nah, di sini kita bisa melihat nama peralatannya itu ada meja dan kursi. Nah, meja dan kursi ini satu setnya itu 2 juta. Kerangkeng tabung gas itu 1 unitnya 3 juta, kipas angin 1 unitnya 500.000, tapi di sini
kipas angin mereka 2 unit ya, jadi 1 juta. Sehingga ditotalkan 6 juta rupiah semuanya. Yang keenam, utang lancar. Saat ini perusahaan tidak memiliki utang. Yang ketujuh, penjualan. Pangkalan gas JC Tepu menjual barang secara tunai. Yang kedelapan, pembelian. Pangkalan gas LPG JC Tepu membeli barang secara tunai. Yang kesembilan, modal. Modal merupakan 100% milik TNJC Tepu. Yang ke-10, beban. Pangkalan gas JC Tepu memiliki jenis beban yang terdiri dari beban gaji, beban listrik, dan air yang dibayar setiap bulan, serta beban akumulasi penyusutan peralatan dan kendaraan. Nah, NB-nya untuk catatan 25% sama dengan 4 tahun, karena masa pemakaian peralatan toko maksimal 4 tahun. Untuk selanjutnya, sumber ketidakpastian. Nah, di sini yang pertama, piutang usaha. Perusahaan tidak pernah melakukan piutang terhadap pihak manapun. Yang kedua, aset tetap. Untuk aset tetap, resiko atau kerusakan ataupun tidak berfungsi. Kami meyakini bahwa nilai aset tetap per 31 Oktober 2022 adalah sebesar nilai tercatat. Nah, untuk selanjutnya, siklus selanjutnya itu jurnal penutup. Pada pangkalan gas LPG JC Tepu periode 31 Oktober 2022. Untuk tercatat pada 31 Oktober, penjualannya itu sebesar 11 juta rupiah, ikhtisar laba ruginya itu 11 juta rupiah di kredit. Nah, di sini di bagian ikhtisar laba rugi lagi 5.476.388 rupiah di debit. Pembeliannya itu sebesar 4 juta rupiah di kredit. Beban gaji sebesar 1 juta rupiah di kredit. Beban listrik sebesar 150.000 rupiah di kredit. Beban penyusutan kendaraan sebesar 203.999 rupiah di kredit. Beban penyusutan peralatan sebesar 122.395 rupiah di kredit. Lalu ikhtisar laba ruginya sebesar 523.612 rupiah. Dan modal TNJC Tepu 523.612 rupiah di kredit. Sehingga ditotalkan debit dan kredit hasilnya balance yaitu 17 juta rupiah. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan untuk periode 31 Oktober 2022. Yang pertama untuk akun kas. Nah, di sini tercatat kasnya itu sebesar 37.270.000 rupiah di debit. Persediaan barang dagang 12.400.000 rupiah di debit. Kendaraan 10 juta rupiah di debit. Akumulasi penyusutan kendaraan 203.993 di kredit. Peralatan 6 juta rupiah di debit. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 122.395 rupiah di kredit. Modal TNJC Tepu sebesar 65.343.612 rupiah di kredit. Sehingga ditotalkan neraca saldo setelah penutupan itu sebesar 65.670.000 rupiah. Nah, keduanya balance ya, debit dan kredit. Untuk selanjutnya, pada bagian lampiran, pada proyek laporan keuangan perusahaan dagang pangkalan gas LPG JC Tepu, bisa kita lihat daftar pustakanya ini tercatat di layar kita. Nah, untuk dokumentasi, ini ada beberapa dokumentasi yang setelah kami wawancara pemiliknya
Dan inilah beberapa foto ataupun gambar yang kami dapat dari hasil wawancara kami. Baiklah, sekian dari presentasi yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan pada moderator. Demikian hasil presentasi dari kami tentang laporan keuangan perusahaan dagang perusahaan pangkalan gas LPG Jati Tebu. Terima kasih buat dosen kami Dr. Nurlinda SE AKMSI atas bimbingannya dan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan tentang laporan proyek keuangan perusahaan dagang dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan teknis, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2, saya sendiri atas nama Mia Pertinesisoya, Joyce Esarietika, dan Putri Borunai Baho dari kelas BK1A undur diri. Terima kasih. Salam sejahtera.